warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat Tribuners. Kembali lagi berjumpa bersama kami dalam program Bogor hari ini. Bogor hari ini kita bersama Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Kang Rudi Susmanto. Kang, sehat Kang? Alhamdulillah, Pangestu. Alhamdulillah, segernya. Akang kita nih seger nih. Udah siang mau sore ini. Iya. Tribuners, Kang Rudi Susmanto ini sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bogor sudah memberikan kiprah yang banyak terhadap kemajuan pembangunan di Kabupaten Bogor. Mari kita tanya apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Kang Rudi? Oke? Kang, monggo Kang. Kira-kira Bogor dulu dengan Bogor 5 tahun yang sebelumnya dengan Bogor 5 tahun sekarang kan ada perbedaan cukup signifikan ya Kang ya. Kira-kira apa yang sudah dilakukan? Memang kalau bicara dari periode yang sebelumnya, kita banyak diisi tokoh-tokoh senior, tokoh-tokoh hebat. Dan DPRD periode 2019, periode 2024, kebetulan masa bakti kita tinggal 1 minggu lagi. Oh, 1 minggu lagi. Tinggal 1 minggu lagi. Nah, 1 minggu ini tentunya kita bicara 2019-2024 memang tantangan yang cukup luar biasa. Oke. Di mana kita pada saat itu dilantik di tanggal 27 Agustus tahun 2019. Kita langsung menyusun alat kelengkapan DPRD. Masuk di akhir tahun 2019, tepatnya malam tahun baru. Malam tahun baru menjelang tanggal 1 Januari 2020, Kabupaten Bogor diberikan musibah, diberikan ujian, banjir bandang di wilayah Bogor Timur, tanah longsor di wilayah Bogor Barat, yang berdampak terhadap ribuan masyarakat Kabupaten Bogor. Dan tentunya kita bahu-membahu didukung penuh oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, oleh seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Bogor. Kita menuntaskan, menyelesaikan permasalahan bencana alam di Kabupaten Bogor. Dan besarnya bencana alam tersebut dampaknya sampai hari ini masuk tahun kelima. Tahun kelima kita setiap tahun selalu menyisihkan untuk memprioritaskan pembangunan hunian tetap yang ada di wilayah Bogor Barat. Walaupun belum selesai, belum tuntas, mudah-mudahan dalam waktu dekat tuntas 100%. Selesai bencana Bogor Barat, kita juga diberikan ujian oleh Allah. Bukan hanya Kabupaten Bogor, bukan hanya bangsa Indonesia, tapi seluruh dunia. Kita diterpa badai pandemi COVID-19. Tahun 2020, bulan Maret, pada saat itu COVID masuk pertama di Indonesia, dan salah satunya adalah Kabupaten Bogor. Pertama kan Depok pada saat itu. Depok, Bogor, hingga tahun 2022. Jadi DPRD selama 2 tahun, dari tahun 2020 kita ada bencana alam Bogor Barat, Bogor Timur, 2020 hingga ke 2022 kita ada pandemi COVID-19, di mana ruang gerak kita terbatas, kita bersilaturahmi, bertatap muka, kita juga dibatasi. Selesai 2020, memasuki tahun 2022, COVID sudah mulai melandai, sudah mulai mereda, Bogor kembali mendapat sebuah ujian. Ujian mulu kayaknya. Ujiannya cukup banyak. Banyak ya. Jadi Bogor juga kembali mendapatkan sebuah ujian di mana kita akhirnya dipimpin oleh penjabat Bupati Bogor, wakil bupati menjadi Bupati Bogor. Dan memasuki tahun 2023 berakhir masa jabatan Bupati Wakil Bupati. Kita pun akhirnya dipimpin hari ini oleh PJ Bupati Bogor dari Kementerian Dalam Negeri. Tapi tentunya tantangan yang cukup luar biasa dalam kurun waktu 5 tahun kami menjabat bersama 55 anggota DPRD Kabupaten Bogor. Kita sama-sama berkiprah, kita sama-sama bahu-membahu bersama pemerintah daerah. Walaupun dalam kondisi sesulit apapun, kita berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Bogor. Jadi dalam waktu 5 tahun, alhamdulillah, bicara pendidikan untuk Kabupaten Bogor, untuk masyarakat Kabupaten Bogor, kita berupaya optimal, berupaya maksimal. Bicara dari sisi kesehatan, walaupun tadi didera berbagai macam ujian, akhirnya di wilayah Parung, sebentar lagi kita punya namanya RSUD Parung, sudah mulai beroperasi walaupun masih dalam tahapan klinik Parung. Lalu bicara dari sisi pembangunan, kita hari ini bisa lihat ada jalan tembus dari
Sentul Kandang Roda Pakansari, jalannya sudah cukup lebar, pedestriannya bagus. Wow. Jalan Tegar Beriman, lalu mungkin ada beberapa pembangunan infrastruktur yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi di tengah-tengah cobaan tersebut, kita masih berupaya membangun Kabupaten Bogor untuk memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat Kabupaten Bogor. Luar biasa. Tribuners, diterpa ujian tidak membuat tantangan itu menjadi kita lemah ya. Pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan keuangan kita, neraca keuangan kita dari 2019 ke 2024 tiap tahun tumbuh cukup positif. Wow. Padahal diterpa ujian loh. Macam-macam ujian, tapi Dewan dan pemerintah setempat mampu melakukan akselerasi ya. Betul. Kenapa kita bisa? Karena kita melalui segala sesuatu halnya bersama-sama. Oke. Kita DPRD bersama masyarakat dari berbagai macam kalangan, berbagai macam elemen, tokoh ulama, tokoh agama, kelompok pemuda, kelompok masyarakat, ibu-ibu, pedagang, petani, peternak, semuanya bahu-membahu membangun Kabupaten Bogor bersama-sama. Itulah akhirnya kita sanggup, kita mampu melalui berbagai macam ujian tanpa harus mengorbankan terhadap fasilitas pelayanan kepada masyarakat. Oke. Kalau bahasa Inggrisnya Bogor sareng-sareng. Bener nggak ya? Ya. Bang, Kang, mungkin yang akan bisa sebutkan beberapa poin penting yang dilakukan Dewan, misalnya di bidang pendidikan aja. Ya. Apa aja yang menjadi, kalau bicara dari fungsi DPRD sendiri, berarti kan ada fungsi pembentukan peraturan daerah. Kita bicara dari fungsi pembentukan peraturan daerah, kalau dulu kan kita punya fungsi legislasi, kalau sekarang namanya fungsi pembentukan peraturan daerah. Hari ini akhirnya kita punya Perda Pondok Pesantren. Perda Pondok Pesantren. Lalu ada beberapa perda yang menyangkut dalam hal pendidikan. Tapi dalam hal pendidikan, kita pun hari ini bertransformasi. Bahwa betul-betul prioritas kita terhadap dunia pendidikan dari tahun 2019 sampai 2025. Kita betul-betul mengejar percepatan beberapa pembangunan fasilitas pendidikan, khususnya ruang kelas, walaupun belum selesai 100%. Nanti pada saat kita ngomong sudah selesai semua, ternyata masih ada 1 atau 2 ruang kelas yang rusak. Itu jadikan sebuah contoh bahwa ini ternyata masih ada yang rusak. Padahal sudah kita bangun adalah ribuan ruang kelas. Walaupun terbangun ribuan ruang kelas, tapi hari ini yang kita upayakan ke depan adalah kita berharap ada sebuah sistem pendidikan yang tetap mengacu dari kebijakan pemerintah pusat, tapi kearifan muatan lokalnya tetap kita angkat. Kita ingin masyarakat kita, masyarakat Kabupaten Bogor, betul-betul mendapatkan pendidikan yang layak, yang setara tanpa dibeda-bedakan. Karena kita bicara hari ini adalah bicara investasi. Investasi terbaik hari ini bukan kita beli rumah, bukan kita punya tabungan, bukan kita punya deposito, tapi investasi terbaik hari ini adalah investasi sumber daya manusia. Dengerin tuh. Maka yang utama apa? Kita harus punya sistem pendidikan yang mumpuni di Kabupaten Bogor, yang dapat menjangkau seluruh kalangan, seluruh masyarakat. Karena bicara Kabupaten Bogor secara geografis, barat berbatasan dengan wilayah Banten, lalu selatan berbatasan dengan Cianjur, timur berbatasan dengan Karawang, kita ada berbatasan lagi dengan DKI Jakarta, dengan Sukabumi, wilayah cukup luas. Secara geografis wilayahnya juga bervariasi, ada yang pegunungan, ada yang dataran, ada yang perkotaan. Dan tentunya bicara pendidikan hari ini memang menjadi skala prioritas yang utama untuk membangun Kabupaten Bogor ke depan. Wah, ini terutama buat generasi Gen Z nih, bahwa Dewan DPRD Kabupaten Bogor, terutama Kang Rudi Susmanto, konser nih dengan pendidikan nih. Benar ya Kang ya? Salah satunya yang mungkin tadi sudah disebutkan adalah sudah dibentuknya Perda Pondok Pesantren ya. Salah satu. Masih ada beberapa hal yang lain. Masih ada beberapa hal yang lain. Jadi, wah ini udah kelihatan nih fokusnya mau kemana nih kita nih. Kang, selain pendidikan mungkin di bidang infrastruktur nih. Nah, bicara pembangunan infrastruktur sendiri, tentu membangun Bogor agar percepatan pembangunan dapat berjalan hari ini, kita pun harus sampaikan beberapa hal positif. Beberapa hal positif adalah
beberapa program-program yang sudah diinisiasi, sudah dilaksanakan oleh kepala daerah sebelumnya. Oke. Salah satunya adalah bantuan keuangan infrastruktur desa. Wow. Atau lebih kerennya disebutnya Samisade. Samisade. 1 miliar 1 desa. Jadi 1 miliar 1 desa, kita Kabupaten Bogor ada 40 kecamatan, 416 desa, 19 kelurahan. Bicara secara administratif, luasnya hampir sama dengan luas beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Jumlah penduduk hampir 6 juta jiwa. Maka kita bicara percepatan pembangunan infrastruktur, kita berangkatnya membangun dari desa. Dengan anggaran 1 miliar 1 desa yang dianggarkan dari anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Bogor setiap tahun, maka di desa-desa kita, jalan-jalan desa, pembangunan infrastruktur dapat cepat terbangun. Walaupun bicara kelas jalan di Kabupaten Bogor, ada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, di mana jumlah ruasnya cukup banyak, kami pun belum bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat Kabupaten Bogor. Tapi kami berupaya memberikan yang terbaik. Kami tidak bisa membahagiakan semua pihak, tapi kami berupaya dalam 5 tahun yang kami lalui bersama-sama, inilah yang kami persembahkan yang terbaik untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bogor. Udah banyak jalan. Tadi jalan penghubung ya? Ya. Dari mana tadi? Kita beberapa pembangunan, salah satunya adalah berangkatnya dari tingkat desa. Dari tingkat desa ya kan, Samisade. Dari program yang namanya Samisade, 1 miliar. Yang terdekat itu yang tadi disebutkan jalan penghubung ya? Ya, kita kalau bicara pembangunan infrastruktur tadi ada dari Sentul Kandang Roda, Kandang Roda, Sari, Jalan Tegar Beriman, lalu ada Jalan Raya Jakarta Bogor, beberapa ruas pedestrian sudah baik. Walaupun mungkin nanti akan ada yang menyampaikan itu Pak di barat masih kurang, di timur masih kurang. Tadi luasnya wilayah Kabupaten Bogor, tiap tahun, setiap saat, setiap waktu kita bersama-sama untuk mengupayakan memberikan yang terbaik. Tentu bicara kapasitas kemampuan keuangan daerah. Luasnya wilayah Kabupaten Bogor dibandingkan beberapa provinsi yang ada di Indonesia, bicara jumlah penduduk saja, 5,9 juta jiwa. Tapi ini bukan merupakan sebuah kendala, bukan merupakan sebuah masalah. Inilah tantangan kita bersama untuk menyelesaikan beberapa tugas-tugas kita yang belum selesai hari ini harus kita selesaikan di periode berikutnya. Jadi warga Kabupaten Bogor jangan khawatir. Dewan DPRD Kabupaten Bogor akan terus bersinergi dengan masyarakat, mengakomodir keinginan masyarakat membangun infrastruktur. Nah, kita ke yang agak menarik nih, Tribuners. Wisata nih. Kabupaten Bogor kan mempunyai potensi wisata yang cukup nih untuk bisa menjadi mungkin salah satu ikon ataupun PAD untuk Kabupaten Bogor. Gimana kan? Bicara potensi wisata di Kabupaten Bogor, Bogor tidak kurang-kurang dari jumlah objek wisata yang ada di Kabupaten Bogor. Bicara potensi wilayah, Bogor mungkin punya ribuan objek wisata yang sudah dikelola maupun yang belum dikelola menjadi sebuah potensi wisata. Baik potensi wisata alam, potensi wisata air, dan potensi wisata lainnya. Bicara potensi-potensi yang lain juga cukup banyak. Bogor cukup istimewa buat saya. Kenapa cukup istimewa? Ribuan objek wisata ada di Kabupaten Bogor. Luar biasa. Pabrik otomotif kelas dunia Mercedes-Benz ada di Kabupaten Bogor. Bicara tambang, kalau ngomong emas berarti kan Freeport Papua. Bogor pun punya tambang emas. Lalu Bogor juga punya sumur panas bumi yang dikelola pada saat itu oleh Chevron, sekarang dikelola oleh Star Energy. Bicara industri, ribuan industri besar ada di Bogor. Bicara UMKM, ribuan UMKM ada di Bogor. Maka kami menyebut Kabupaten Bogor istimewa. Dan tentunya bicara pariwisata merupakan salah satu potensi wilayah yang harus terus kita kembangkan di Kabupaten Bogor. Karena ke depan objek wisata, sektor pariwisata akan menjadi salah satu mungkin sebagai potensi wilayah yang harus terus kita gali ke depan untuk membangun Kabupaten Bogor. Termasuk penataan kawasan puncak ya? Penataan kawasan puncak, tahapan-tahapan sudah dimulai dari sekarang, tapi kami tentunya menata kawasan puncak juga, kami juga betul-betul harus sadar diri, harus mawas diri bahwa menata contoh PKL,
kita hanya menggeser, bukan menggusur. Oke. Dan kita pastikan pada saat kita menggeser para PKL, tempat yang layak harus kami persiapkan, salah satunya rest area. Oke. Lalu yang kedua, tentunya pada saat PKL ini digeser, pastikan perut mereka, nafkah mereka tetap berjalan dan tidak berdampak signifikan terhadap penurunan pendapatan mereka. Oke, jadi memang komprehensif kajiannya ya. Nah, Tribun, satu lagi nih yang penting nih. Kang, bagaimana dengan soal gizi nih? Ya. Ya, kedepannya apalagi nanti kan ada makan gizi apa? Makanan bergizi Makanan gratis. bergizi gratis ya? Mungkin bisa disampaikan. Ya. Jadi kami sangat mendukung program dari pemerintah pusat, apalagi yang dicanangkan oleh calon presiden terpilih yang di bulan Oktober nanti insya Allah akan dilantik. Kita akan menyambut pemimpin besar tokoh bangsa Indonesia, Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. Program tersebut memang menurut kami cukup baik, cukup positif, dan tentunya pemerintah Kabupaten Bogor juga akan ikut mensupport dalam segala sesuatu halnya. Tapi ada hal yang lebih penting kalau bicara masalah gizi dan kemiskinan di Kabupaten Bogor. Permasalahan kemiskinan dan angka stunting di Kabupaten Bogor, obatnya bukan hanya kita memberikan susu atau memberikan makanan, tetapi obat yang utama dari pemerintah Kabupaten Bogor untuk warga masyarakat Kabupaten Bogor adalah bagaimana pemerintah Kabupaten Bogor dapat menciptakan peluang kewirausahaan baru, dapat menciptakan peluang-peluang kerja baru bagi masyarakat Kabupaten Bogor, sehingga masyarakat Kabupaten Bogor memiliki ekonomi yang kuat. Nah, tapi tentunya hal ini bukan cuma sekedar kita bicara, tapi harus ada sebuah kajian-kajian dan sebuah ada konsep-konsep yang akan dibawa di tahun berikutnya Bogor akan dibawa kemana. Nah, tapi tentunya yang lebih penting hari ini langkah pemerintah pusat diambil sudah sangat tepat. Bicara jangka pendek, bicara jangka panjang hari ini tadi ini kan sebenarnya nyambung dengan tadi saya bicara bahwa investasi terbaik adalah investasi sumber daya manusia. Memastikan siswa-siswi didik kita, anak-anak muda kita, generasi penerus bangsa kita setiap hari mendapatkan asupan gizi yang cukup. Sehingga pada saat mendapatkan asupan gizi yang cukup, pola berpikir, metabolisme tubuh mereka akhirnya mereka tumbuh kembang dengan baik, dengan sehat, kuat, maka akan menjadi anak-anak jadi pemuda-pemuda ke depan yang kami melihat mungkin akan menjadi pemuda-pemuda yang tangguh dan betul-betul menjadi masa depan bangsa Indonesia. Yang tangguh, penuh energik, tangguh itu apa namanya? Tahan banting ya. Dikala mereka harus berjuang menghadapi tantangan, tidak akan lemah oleh serangan-serangan ya. Kang, mungkin bicara sedikit untuk menghadapi yang tadi itu, apakah sudah dibuat aturan khusus dari kami? Jadi DPRD Kabupaten Bogor meninggalkan beberapa legacy, beberapa warisan. Warisannya juga bukan warisan uang kan. Jadi warisannya adalah kita di tahun 2024 sudah menyepakati dengan Bapeda. Dengan Bapeda Litbang, kita 2024 kita menyusun beberapa kajian-kajian. Kajian-kajian tersebut yang mana akan mudah-mudahan dapat digunakan oleh calon kepala daerah berikutnya yang akan memimpin Kabupaten Bogor. Salah satunya kita menyiapkan beberapa kajian. Satu adalah kajian penanganan kemiskinan. Penurunan kemiskinan. Penurunan kemiskinan. Yang kedua, kajian terkait penanganan stunting. Ketiga, kajian terkait penanganan truk tambang di Parung Panjang. Keempat, kajian terkait satu sarjana, satu desa. Kajian terkait pendirian Universitas Tegar Beriman. Lalu ada beberapa kajian-kajian yang lain, dan tentunya kami sangat berharap kajian-kajian tersebut adalah disusun bersama-sama anak-anak muda Kabupaten Bogor, para akademisi Kabupaten Bogor, yang mana di tahun 2025 pada saat kepala daerah terpilih, begitu beliau menjabat, akan mengambil beberapa kebijakan yang ada bukan berdasarkan subjektivitas mereka, tapi berdasarkan kajian-kajian akademis yang sudah kami susun dari sebelumnya. Kami pun di 2024 sedang menyusun yang namanya Blueprint Cibinong Raya.
atau Master Plan Cibinong Raya. Master. Nah, dengan kita menyusun blueprint Cibinong Raya atau Master Plan Cibinong Raya, terima kasih banyak kami dibantu oleh, saya memanggilnya Om Sibarani. Om Sibarani itu desainer IKN. Oh gitu. Nah, kebetulan alhamdulillah beliau juga berkenan untuk menyusun bersama-sama blueprint Cibinong Raya, sehingga di tahun 2025 Kecamatan Cibinong, Kecamatan Citerep, Babakan Madang, Sukaraja, Bojonggede, kita berangkat dari 5 kecamatan. Nanti kalau 5 kecamatan blueprintnya sudah jadi, maka di tahun berikutnya kita masuk ke beberapa kecamatan lainnya, sehingga 40 kecamatan Kabupaten Bogor akhirnya kita punya master plan. Bangun rumah aja pakai perencanaan, apalagi bangun sebuah wilayah yang cukup luas, kita pun butuh perencanaan yang baik, butuh perencanaan yang matang. Bukan kebijakannya diambil bukan dari seorang pemangku kebijakan, bukan dari keinginan pribadinya, tapi yang dibutuhkan masyarakat apa, yang dikehendaki masyarakat apa, dan kita ingin Bogor ke depan maju, aman, adil, dan makmur. Keren. Tribuners, tadi disampaikan bocoran-bocoran, wah, yang menurut saya ini patut dicermati oleh masyarakat Kabupaten Bogor, karena lebih mengutamakan pembangunan SDM, salah satunya adalah mendirikan Universitas Tegar Beriman. Kemudian juga ada langkah yang komprehensif, yang sistematis, jangka panjang untuk membangun wilayah-wilayah di Kabupaten Bogor. Gitu ya, Kang? Ya. Nah, Tribuners, jangan kemana-mana, tetap di program Bogor hari ini bersama. Saya mau menyampaikan satu hal, boleh nggak? Oh, boleh, silakan. Ya. Kami DPRD periode 2019-2024, dalam kami menjabat dalam kurun waktu 5 tahun, tentunya banyak salah, banyak kekurangan dari kami. Saya Rudi Susmanto, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, mewakili seluruh anggota DPRD Kabupaten Bogor, memohon maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Kami dalam menjadi representasi mewakili masyarakat Kabupaten Bogor, tentunya kami tidak bisa membahagiakan semua orang. Kami tidak bisa membahagiakan semua pihak. Ada beberapa kepentingan yang dapat terakomodir dalam hal menyangkut pembangunan Kabupaten Bogor, tapi mungkin ada beberapa pihak yang belum dapat sesuai dengan harapan dan keinginannya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, tetapi tugas-tugas kami akan kami lanjutkan kembali bersama rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Bogor di periode berikutnya 2024-2029. Mudah-mudahan apa yang sudah kami lakukan, apa yang sudah kami kerjakan menjadi manfaat untuk seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Terima kasih. Keren. Selamat dulu dong. Terima kasih. Semoga nilai ibadahnya tinggi. Karena kan beliau bekerja dengan ibadah. Tribuners, jangan kemana-mana, tetap di program Bogor hari ini. Jangan lupa subscribe ya.